Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kediaman Empu Andiko Pamesworo di keheningan malam tiba-tiba saja didatangi 3 sosok yang mengaku dari pihak kerajaan. Siapakah 3 sosok itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Kembali dengan satu gerakan tenang dan gesit, Empu Andiko berkelebat ke samping. Tubuhnya miring ke kiri dan kaki kanannya tiba-tiba sekali menendang ke arah pinggang Gagak Celeng. Kalau saja dari kiri kanan tidak datang Buto Celeng dan Luwak Celeng menyerbu dan memaksa sang empu tarik kakinya yang menendang sambil mundur, maka sudah dapat dipastikan pinggang Gagak Celeng akan termakan tendangan. Bangsat tua ini ternyata boleh juga, berbisik Luwak pada Buto. Kita harus mengurung dan menggempurnya habis-habisan. Lama-lama, masakan tenaganya tidak melorot. Kita harus memaksanya bergerak cepat, terus-menerus hingga kehabisan tenaga. Ucapan Buto Celeng itu diterima 2 saudaranya. Ketiganya kembali menyerang. Kali ini dengan lebih gencar. Angin pukulan dan tendangan menderu-deru menggempur Eyang Empu Andiko. Dengan mengandalkan jurus-jurus bertahan yang ampuh, sampai 8 jurus di muka, orang tua itu berhasil membendung serangan 3 pengeroyok. Namun hal ini membuat dia tidak berkesempatan melakukan serangan balasan. Agaknya 3 tokoh silat istana itu mulai mengetahui di mana letak kelemahan jurus-jurus silat si orang tua. Dalam keadaan kepepet, Empu Andiko tiba-tiba keluarkan suara pekik seperti seruring melengking, membuat 3 lawan sesaat tercekat. Sebelum ketiganya pulih dari pengaruh pekikan aneh itu, Empu Andiko Pamesworo berhasil menghantam dada Luwak Celeng dengan jotosan tangan kiri yang amat keras. Luwak Celeng terpelanting 4 langkah, jatuh terduduk di tanah. Mulutnya terasa panas dan asin. Ketika meludah, yang jatuh ke tanah adalah cairan darah. Menahan sakit dengan kalap, Luwak Celeng bangkit berdiri dan tangan kanannya kini tergenggam sebilah pedang bermata 2. Tampaknya senjata ini bukan senjata biasa, karena dalam gelap memancarkan sinar keputihan. Pedang di tangan Luwak Celeng menyambar. Ternyata ada 2 pedang lagi yang datang menyambar susul menyusul. Empu Andiko melompat selamatkan diri dari sambaran 3 senjata itu. Di hadapannya, 3 bersaudara Celeng tegak memegang pedang berbentuk sama dengan tampang bengis. Kalian orang-orang kerajaan ternyata tikus-tikus pengecut, ujar Empu Andiko. Diam-diam dia menekan rasa khawatirnya. Sambaran angin 3 pedang tadi membuat dia maklum bahwa 3 senjata musuh itu akan menimbulkan kesulitan baginya. Pengecut, mengkroyok dan andalkan senjata. Kalau kau punya senjata, keluarkanlah, hardik Luwak Celeng. Senjataku ini, Empu Andiko. Dia melompat ke kiri dan ke kanan. Sesaat kemudian, di tangannya sudah terpegang sepotong balok puing bangunan rumahnya yang terbakar. Ujung balok itu masih merah membara. Manusia pengecut,
Ayo maju, kalian tunggu apa lagi? Itu celeng meludah ke tanah. Puh, Luwak berteriak garang. Gagak sudah mendahului menyerbu. Ya! Justru dia disambut dengan sodokan ujung balok membara. Ketika pedangnya dipakai untuk menghantam balok itu, puing-puing berapi muncrat bertebaran, menghantam muka dan pakaiannya. Gagak celeng berteriak kesakitan lalu mengamuk marah. Dua saudaranya ikut berteriak berang. 3 pedang kembali berserabutan dalam gelapnya malam. Serangan 3 pengkeroyok itu mengarah bagian-bagian yang sulit hingga Empu Andiko menjadi sibuk. Setelah 4 jurus lagi berlalu, orang tua ini menyadari bahwa tenaganya mulai terkuras. Gerakannya yang semula tenang tetapi gesit kini tampak lambat. 2 sambaran pedang berhasil merobek pakaian putihnya. Sret, sret. Sebentar lagi kulit dan dagingmu yang akan kami robek-robek, teriak Luwak celeng. Dari mulutnya semakin banyak darah mengucur. Sebenarnya saat itu rasa sakit di dadanya hampir tak tertahankan lagi. Tapi kobaran api dendam dan kemarahan membuat dia berubah seperti setan dan mengamuk habis-habisan. Empu Andiko, berseru Butuh Celeng. Jika kau mau memberitahu di mana Nawang Suri berada, kami bertiga akan mengampuni nyawamu. Sang empu menyeringai. Dia tahu betul sifat culas orang-orang kerajaan itu. Tak bisa dipercaya. Dia tak akan memberitahu apapun yang terjadi. Diberitahu atau tidak, dia yakin ajalnya akan sampai juga malam itu. Siapa sudi minta ampun pada kaki tangan penumpas biadab? Empu Andiko balas berteriak. Kalau begitu, benar-benar kau memilih mati. Aku tidak takut mati, tapi paling tidak satu di antara kalian harus menyertaiku ke liang kubur. Teriak Empu Andiko lagi. Balok di tangannya berputar aneh. Wuk, wuk, wuk. Menghantam ke arah punggung Luwak celeng. Orang yang diamuk kemarahan itu seperti tidak menyadari bahaya yang mengancamnya. Ketika Gagak memperingatkan, dia membuat gerakan yang salah, yaitu merunduk. Akibatnya, balok berapi menghantam batang lehernya. Terdengar 2 kali suara krak dalam waktu hampir bersamaan. Krak, krak. Krak yang pertama adalah suara patahnya ujung balok, sedang krak yang kedua suara patahnya batang leher Luwak celeng. Bahasanya dia membunuh seorang lawan ternyata harus dibayar mahal oleh Empu Andiko, yakni dengan nyawanya sendiri. Baru saja ia membalikkan badan untuk menghadapi 2 lawan yang datang menyerang. 2 ujung pedang tahu-tahu sudah diarahkan kepadanya. Satu menempel tepat di batang tenggorokan, satu lagi di pertengahan dada. Kami masih bersedia mengampunimu, kata Butuh Celeng menyeringai. Ya, ujar Gagak. Kas katakan di mana Nawang Suri berada. Tanyakan nanti pada mayatku, jawab Empu Andiko tenang dan dingin. Kalau begitu, nyawamu memang tidak tertolong lagi, ketak Butuh Celeng. Ujung pedang yang dipegangnya ditusukkan kuat-kuat menembus tenggorokan. Saat yang sama, Gagak celeng hujamkan ujung senjatanya ke dada si orang tua. Tubuh yang seperti disate itu tergelimpang rubuh begitu keduanya menarik pedang masing-masing. Teras. Kita harus bergerak cepat, kata Butuh Celeng sambil membersihkan senjatanya dari noda darah. Besar dugaanku, Nawang Suri belum lama meninggalkan tempat ini. Sementara kau pergilah dulu. Bagaimanapun kita tak bisa meninggalkan mayat Luwak seperti ini, ujar Gagak celeng. Aku tahu, tapi kita tak banyak waktu. Gadis itu harus diringkus secepatnya. Besok pagi kita suruh orang mengambil jenazah Luwak. Gagak terpaksa menyetujui ucapan saudaranya itu. Keduanya kemudian berkelebat menerobos hutan gelap. Ih, hujan gila, maki orang itu dalam hati. Saya mempercepat larinya dalam kegelapan. Meski rimba belantara itu cukup lebat, namun tidak mampu membendung curahan hujan yang begitu deras.
Sebentar saja, sekujur tubuh dan pakaian orang itu sudah basah kuyup. Dia membutuhkan letak buntalan perbekalan di punggungnya. Sesaat, lalu lari kembali ke jurusan barat laut. Sebentar-sebentar, dia meraba kumis tipis yang menghias bibirnya. Dia merasa lega ketika akhirnya keluar dari hutan. Kini bebukitan kecil yang merupakan bukit sawah membentang di hadapannya. Udara terasa dingin, apalagi dalam keadaan basah kuyup seperti itu. Sebelumnya, tak pernah dia berlari sejauh itu, namun sedikit pun dia tak merasa letih. Siapakah pemuda yang tengah berlari di bawah hujan deras itu? Dan gila, maki orang itu dalam hati. Saya mempercepat larinya dalam kegelapan. Meski rimba belantara itu cukup lebat, namun tidak mampu membendung curahan hujan yang begitu deras. Sebentar saja, sekujur tubuh dan pakaian orang itu sudah basah kuyup. Dia membutuhkan letak buntalan perbekalan di punggungnya. Sesaat, lalu lari kembali ke jurusan barat laut. Sebentar-sebentar, dia meraba kumis tipis yang menghias bibirnya. Dia merasa lega ketika akhirnya keluar dari hutan. Kini bebukitan kecil yang merupakan bukit sawah membentang di hadapannya. Udara terasa dingin, apalagi dalam keadaan basah kuyup seperti itu. Sebelumnya, tak pernah dia berlari sejauh itu, namun sedikit pun dia tak merasa letih. Dengan lincah, dia berlari di atas pematang-pematang sawah yang cukup untuk pemijakan kaki serta licin pula. Meskipun tidak letih, namun ketika melihat sebuah danau di ujung persawahan, orang ini akhirnya pergi duduk di sana. Dia tak perlu merasa cepat-cepat dalam perjalanan itu. Bukankah dia tak akan memasuki Kuto Gede besok siang? Tapi sesuai petunjuk, dia akan menunggu sampai malam, baru memasuki kota kecil itu bila dirasakannya sudah aman. Setelah merasa cukup lama duduk di danau itu, orang tersebut melompat turun dan melanjutkan perjalanan. Baru saja dia berlari beberapa langkah, lapat-lapat didengarnya suara orang berlari di kejauhan. Ada lebih dari satu orang yang berlari ke jurusannya dan sangat cepat. Ketika berpaling, benar saja, dilihatnya dua orang lelaki berlari mendatangi. Yang sebelah depan malah terdengar berseru, "Kisanak, berhenti dulu." Orang berkumis terus saja berlari, malah berusaha lebih cepat hingga kedua orang di belakangnya tertinggal. Tunggu, jangan takut. Kami bukan begal, kami hanya ingin bertanya." Orang di sebelah belakang kembali berteriak. Dia dan kawannya mempercepat lari masing-masing. Orang di sebelah depan akhirnya berhenti, tapi dia tegak membelakangi hingga ketika kedua orang itu sampai, mereka terpaksa mengelilinginya lalu tegak berhadap-hadapan. "Dengar, kami bukan begal atau rampok. Kami hanya ingin bertanya, Kisana mudak ini dari mana dan hendak menuju kemana?" Yang ditanya geleng-gelengkan kepala dan goyang-goyangkan tangan. Kenapa tak mau menjawab? Lelaki sebelah kanan yang bukan lain ada Buto Celeng bertanya. "Kami ingin bertanya, apakah Kisanak melihat seseorang melintas di daerah ini?" Kembali yang ditanya goyangkan tangan dan kepala. Dari mulutnya terdengar suara, "Pemuda ini gagu," tanya Gagak Celeng pada saudaranya. "Kelihatannya begitu," ujar Buto Celeng. "Jadi kau tidak melihat siapa-siapa lewat sini?" Sudahlah, kau boleh pergi sana," kata Gagak Celeng. Pemuda berkumis itu manggut-manggut lalu berlari pergi. Kenapa kau suruh pergi dia?" tanya Buto Celeng agak jengkel. "Habis kita mau bikin apa?" Ditanya pun dia tak bisa menjawab. "Setauku orang gagu sekaligus tuli."
Pemuda tadi kelihatannya seperti tidak tuli, ujar Buto Celeng. Apa pentingnya tuli atau tidak? Lagi pula, seseorang bisa saja menderita gagu setelah dewasa. Buto Celeng usap-usap dagunya. Aku menaruh curiga pada pemuda itu. Tidakkah kau lihat, kumisnya tipis tapi cukup lebat. Padahal dagunya polos dan kedua pipinya licin. Kulitnya sehalus kulit perempuan. Lalu suaranya memang seperti orang gagu, namun seolah menyembunyikan sesuatu. Kau melantur saja. Ayo, kita lanjutkan perjalanan, kata Gagak Celeng. Tidak, saut Buto tegas. Aku akan mengejar pemuda halus itu. Lalu tanpa tunggu lebih lama, dia melesat mengejar pemuda di depan sana. Mau tak mau, adiknya terpaksa mengikuti. Orang muda, tunggu! Panggil Buto Celeng sambil lari dan kerahkan seluruh tenaga serta kepandaian mengejar. Tidak seperti tadi, kali ini meskipun sudah diteriakin beberapa kali, pemuda berkumis terus saja tetap lari dan ternyata Buto dan Gagak Celeng cukup menemui kesulitan untuk memperpendek jarak. Kau lihat sendiri, kata Buto pada adiknya. Jika dia seorang pemuda gembel gelandangan biasa, masa akan bisa lari secepat itu? Iya, kau betul. Kita kejar terus, membenarkan Gagak Celeng. Aku kelupaan membawa senjata rahasia. Kau ada membekali diri. Aku juga tidak, tapi aku ada membawa sebilah pisau pendek. Biar ku hantam dengan pisau ini. Gagak Celeng keluarkan sebilah pisau pendek dari pinggangnya dan siap melemparkan senjata ini. Arahkan ke kaki kanannya atau kirinya. Aku ingin menangkap monyet itu tanpa banyak cedera, berkata Buto Celeng. Gagak Celeng gerakkan tangan kanannya. Pisau pendek mencuat di udara, membelah kegelapan malam, melesat ke arah kaki kanan pemuda yang berlari. Seperti terpeleset, tiba-tiba pemuda di depan sana jatuh terguling. Tubuh dan pakaian yang basah kini penuh dengan tanah dan lumpur sawah. Buntalannya mental entah kemana. Ketika dia bangkit dengan cepat, satu telapak kaki menekan keningnya dengan kuat. Au, setak Buto Celeng. Aku mau tahu apakah kau benar-benar gagu. Lalu Buto keluarkan pedangnya, langsung ditusukkan ke perut si pemuda. Namun setengah jengkal dari perut tusukannya ditahan. Jika pemuda ini benar-benar gagu, dia hanya akan mengeluarkan suara au. Tapi jika dia hanya berpura-pura gagu, maka niscaya akan menjerit. Pemuda itu goyang-goyangkan kedua tangannya, dua kaki menghempas-hempas. Tapi injakan kaki kanan Buto Celeng berat dan keras. Bangsat, kau mungkin memang gagu, tapi pilihkan dulu siapa dirimu sebenarnya. Habis berkata begitu, tangan kiri Buto Celeng melesat ke bawah hidung si pemuda. Serat! Kumis tipis di bagian sisi kiri bibir si pemuda terlepas tanggal. Apa kataku? Suruh Buto Celeng, sementara Gagak melongo tak percaya. Sekarang coba aku periksa rambutmu. Kembali Buto Celeng keluarkan suara keras dan tangan kirinya berkelebat ke arah kain putih penutup dan ikat kepala si pemuda. Sebelum maksudnya kesampaian untuk menarik ikat kepala, tak terduga tiba-tiba si pemuda keluarkan bentakan keras. Ya! Tangan kanannya memukul ke samping. Buto Celeng menjerit kesakitan. Kaki kanannya seperti dihantam pentungan besi. Mungkin tulang keringnya sudah remuk saat itu. Jangan keparat, bentak Gagak Celeng marah. Kau apakan saudaraku? Lalu dia pun cabut pedang, mata dua dari pinggang langsung membacok ke bawah. Bagian tajam pedang hanya menghantam lumpur pematang sawah karena orang yang dibacok dengan gerakan luar biasa telah lebih dulu melompat dan kini tegak dengan memasang kuda-kuda kuku. Bangsat, katakan siapa kau sebenarnya? Hardik Buto Celeng. Sebenarnya, siapakah pemuda yang dikejar Buto Celeng dan Gagak Celeng? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami.
Terima kasih dan sampai bertemu kembali.